Hai teman-teman, kembali dengan saya Indah Nur Apriyanti dengan NPM A1G022006. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas bab 12 yaitu kepemimpinan sekolah efektif. Nah, di sini nih apa ya kepemimpinan sekolah efektif itu? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama itu ada konsep kepemimpinan. Apa ya kepemimpinan itu? Nah, di sini kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama, melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian di sini ada unsur-unsur di dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada pemimpin, yang kedua itu yang dipimpin, yang ketiga itu adanya proses mempengaruhi, dan yang terakhir itu adanya tujuan yang ingin dicapai. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Apa saja ya faktor-faktornya? Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Internal ini pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai yang harus dikejar dalam kepemimpinan, cara orang untuk menduduki pangkat kepemimpinannya, terus ada pengalaman dalam kepemimpinan, terus ada pandangan seseorang tentang manusia. Yang kedua itu ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Dan yang ketiga itu ada faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. Keempat itu faktor-faktor legal, kelima itu faktor lingkungan sosial, dan yang terakhir itu ada faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. Nah, di sini ada 5 teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori orang terkemuka, yang kedua itu ada teori lingkungan, ketiga itu ada teori pribadi dan situasi, yang keempat itu ada teori interaksi dan harapan, dan yang kelima itu ada teori humas. Dan selanjutnya ini ada syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu ada seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Antara lain itu seperti periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua itu ada paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga itu memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang terakhir itu ada berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, yang ke berapa ya, ini ada fungsi kepemimpinan. Apa saja ya fungsi-fungsi kepemimpinan itu? Teman-teman, sini ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu ada fungsi instruksi. Yang kedua itu ada fungsi konsultasi. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Keempat itu ada fungsi delegasi, dan yang terakhir itu ada fungsi pengendalian. Nah, teman-teman, di sini nih ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Moulton, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif itu ada inisiatif, ada inquiry, ada advocacy, ada conflict solving, decision making, dan critique. Nah, di sini nih ada kunci sukses kepemimpinan, di mana ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu yang pertama visi dan misi yang utuh, yang kedua itu tanggung jawab, yang ketiga adalah keteladanan, yang keempat itu memberdayakan staf, yang kelima itu mendengarkan orang lain, yang keenam itu memberikan layanan prima, yang ketujuh itu mengembangkan orang, yang kedelapan itu berdayakan sekolah.
Dan yang 9 itu fokus pada peserta didik. Yang terakhir adalah manajemen yang mengutamakan praktik. Nah, teman-teman, kiranya seperti itulah penjelasan dari saya tentang bab ini. Jika kurang saya mohon maaf, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa nonton ya.